Saudara-saudariku, salam sejahtera untuk kita semua. Anda tentu mengenal istilah misa online, sebuah kebijakan yang diambil oleh gereja di masa pandemi COVID-19 saat ini. Ada banyak yang mengkritik atau menanggapi kebijakan gereja Katolik ini. Sebuah tayangan di media sosial mengatakan bahwa dengan diberlakukannya misa online, gereja Katolik sedang menggiring umatnya pada sebuah pemahaman bahwa Ekaristi atau menyambut tubuh Kristus bukan lagi sesuatu esensial di dalam gereja itu sendiri. Selain itu, tayangan tersebut juga mengatakan bahwa gereja Katolik kalah dengan wabah. Gereja Katolik sedang tunduk di bawah agenda globalis dan bukan lagi tunduk di bawah agenda Kristus. Dalam tayangan tersebut juga muncul aspirasi agar gereja tetap membuka pintu agar umat tetap bisa mengikuti Ekaristi seperti biasa. Pengandaiannya, jika pasar saja masih diizinkan untuk dibuka, mengapa gereja harus ditutup? Mengapa gereja Katolik harus kalah dengan wabah? Nah, saudara-saudariku terkasih, melalui video ini, saya ingin mengungkapkan beberapa pandangan saya sehubungan dengan kritik yang muncul dalam tayangan YouTube yang mungkin Anda sudah saksikan tersebut. Pertama-tama, saya percaya bahwa banyak orang Kristen saat ini, baik Katolik maupun non-Katolik, yang sudah cerdas dan mampu membedakan mana tayangan yang menggiring pada opini positif dan mana tayangan yang menggiring pada opini negatif. Saya pernah memuat sebuah video di channel YouTube ini yang mengatakan bahwa sebuah perjuangan iman dan kebenaran yang tidak didasari atau dimotivasi oleh kasih dan kerendahan hati itu bisa ditunggangi oleh si jahat atau bisa ditunggangi oleh setan. Sebuah kritik Kristiani harus didasari oleh semangat doa. Sebuah kritik Kristiani harus diawali dengan sebuah pertanyaan mengapa? Mengapa aku harus mengemukakan kritik? Mengapa aku harus mempopulerkan pandanganku? Mengapa aku yakin bahwa Tuhan sependapat dengan pandanganku? Kritik yang diutarakan karena mencintai itu akan sangat berbeda dengan kritik yang didasari oleh kebencian atau ketidaksukaan. Kalau kita memang sungguh mencintai Ekaristi dan memperjuangkan Ekaristi, maka semestinya perjuangan kita akan Ekaristi itu kita lakukan dengan cara-cara yang ekaristis. Bagaimana mungkin sebuah perjuangan disebut sebagai memperjuangkan Ekaristi jika bersamaan perjuangan itu mendiskreditkan orang-orang yang mempersembahkan diri untuk Ekaristi? Sampai menyebut bahwa Paus itu menolak disebut sebagai wakil Kristus. Anda mungkin perlu ketahui, seorang imam itu disebut impersona Christi saat dia merayakan Ekaristi. Artinya apa? Dia bertindak sebagai Kristus. Saat dia mempersembahkan Ekaristi, dia melakukan tindakan Kristus itu sendiri. Seorang yang tertahbis, imam, uskup, yang menyangkal hal ini, dia menyangkal imamatnya, dia menyangkal Ekaristi. Selain itu, warisan Ekaristi itu muncul juga bersamaan dengan pesan Kristus untuk melayani, untuk mengasihi, untuk saling membasuh kaki. Lantas, jika seorang memperjuangkan Ekaristi, tetapi dilakukan dengan cara yang memecah belah, dilakukan dengan cara yang provokatif, dilakukan dengan cara yang mengadu domba, hal ini tentu bukan perjuangan Ekaristi. Ini adalah perjuangan ego. Mendesak agar gereja tetap membuka pintu bagi umat untuk mengikuti Ekaristi, sembari tidak peduli dengan ada begitu banyak orang yang nanti akan terancam nyawanya, itu bukan perjuangan iman. Itu kata-kata orang yang sedang kesurupan. Saudara-saudari, sudah 2000-an tahun, gereja Katolik itu digoncang oleh banyak pihak, dari luar maupun dari dalam gereja sendiri. Serangan, tuduhan, cemoohan, datang bertubi-tubi dengan menggunakan argumentasi yang terlihat pintar dan bijaksana, dengan analisa dan opini, dengan argumentasi iman yang sangat alkitabiah. Tujuannya hanya satu, yakni agar gereja Katolik hancur. Tetapi, kebencian terhadap gereja justru akan membuktikan kebenaran dari kata-kata Yesus sendiri. Hati-hati dengan kepandaian merangkai kata, menyusun argumentasi, kepandaian mengutip, asal kutip Alkitab, asal kutip dokumen gereja, asal kutip pernyataan, memilih kalimat-kalimat yang mendukung opini. Alkitab kemudian hanya menjadi alat atau hamba untuk mendukung opini sepihak. Saudara-saudari, kebijakan yang diambil oleh gereja saat ini
adalah bagian dari upaya untuk mendukung pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tidak lebih dari itu. Kebijakan gereja ini bukan sesuatu yang dengan begitu gampang diambil. Dibutuhkan sebuah discernment yang cukup panjang untuk sampai pada titik keputusan bahwa untuk sementara umat tidak boleh mengikuti perayaan misa. Kalau kemudian kebijakan gereja ini dinilai sebagai tunduk di bawah agenda globalis, mengapa tidak kita katakan yang sebaliknya? Gereja justru menjadi korban dari semua ini. Entah virus ini berasal dari gejala alam, atau virus ini memang bagian dari konspirasi elit global, sebagaimana hasil temuan dari kaum Flat Earth. Apapun penyebabnya, gereja Katolik di sini menjadi korban. Bagi saya, kebijakan gereja saat ini tidak bisa disebut sebagai indikasi dari kekalahan atau tunduk di bawah tekanan globalis, tapi justru sebaliknya menunjukkan sebuah semangat kerendahan hati untuk menanggalkan arogansi rohani. Apakah dengan tetap menyelenggarakan misa sambil tidak peduli dengan himbauan pemerintah untuk menjaga social distancing dapat disebut sebagai beriman sejati? Saudara-saudariku, kesombongan iman dan kesesatan itu identik. Kita baru saja melewati pekan suci, dan Yesus sendiri berujar ketika hendak disalibkan, bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Kalau kerajaannya dari dunia ini, tentu pengikut-pengikutnya sudah melawan. Yesus tidak mendemonstrasikan imannya dengan aksi-aksi yang melawan, tetapi dia mendemonstrasikan imannya dengan kerendahan hati, dengan ketaatan. Dan akhirnya Yesus pun disalibkan. Sama juga gereja saat ini sedang disalibkan, yakni ketika ekspresi imannya dibatasi, ketika hak-hak pewartaannya itu dibungkam, dihalang-halangi. Dan situasi ini bukan sesuatu yang baru. Tidak sedikit peristiwa yang kita jumpai, di mana gereja diteror, gereja dihalang-halangi untuk berkembang, gereja dipaksa untuk ditutup, dan lain sebagainya. Lantas kini, gereja dinilai tidak cukup beriman. Gereja dilihat tidak cukup kukuh untuk memperjuangkan ekaristi dengan melawan kebijakan pemerintah untuk menjaga social distancing. Gereja dinilai payah, dinilai kalah oleh tekanan globalis. Sama persis dengan tuntutan pengadilan agama terhadap Yesus dahulu, untuk melawan, untuk membuktikan tentang dirinya sebagai sungguh-sungguh anak Allah. Tetapi saya percaya sejarah gereja akan terulang. Dengan pembatasan ini, dengan tekanan ini, dengan kesulitan yang sedang kita hadapi sampai saat ini, gereja akan membuktikan identitas dirinya yang sebenarnya. Seperti Yesus, identitas dirinya itu dibuktikan bukan ketika dia melawan otoritas Romawi atau melawan otoritas pengadilan Keyahudian. Dia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya justru ketika dia berada dalam tekanan, ketika dia berada dalam penderitaan, dan ketika dia berada dalam penyalipan. Identitas gereja juga demikian. Kekuatan gereja bukan dilihat ketika dia mampu untuk tetap pongah melawan kebijakan pemerintah, tetapi identitas gereja terlihat ketika dia mampu rendah hati di dalam sebuah situasi. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa nanti gereja akan hancur, gereja akan hilang, gereja akan terlindas. Saudara-saudariku, percayalah, gereja itu adalah karya Kristus sendiri. Karya Kristus tidak akan pernah bisa dilenyapkan dari muka bumi ini. Gereja tidak akan hilang dengan wabah ini. Gereja justru ada, hadir dan berkarya di dalam, dan hadir bersama-sama sebagai sesama korban dari wabah ini. Kerendahan hati itu bukan kekalahan. Kerendahan hati itu adalah kemenangan iman. Level beriman yang sejati itu bukan terlihat ketika orang arogan dengan kebenaran yang dipahaminya, tetapi ketika orang mampu rendah hati, sekalipun kebenaran yang diakuinya dipandang sebagai tidak benar. Iman itu bukan dilihat dari aksi, tetapi dilihat dari reaksi. Saudara-saudari, lembaga agama yang muncul dari penderitaan, dari salib dan kematian, itulah kekristenan, itulah kekatolikan. Salib itu bukan melenyapkan Yesus, salib itu tidak melumpuhkan Yesus, tetapi justru salib itu membuat identitas Yesus semakin terlihat. Otoritas sipil dan agama membunuh ratusan bahkan ribuan martir yang mereka pikir akan melenyapkan gereja, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Kematian para martir
justru membuat gereja semakin menunjukkan identitas dirinya yang sebenarnya. Kematian para martir justru mengembangkan dan menyuburkan gereja. Sama seperti yang terjadi saat ini. Jika benar agenda dari virus ini salah satunya adalah menghancurkan kekristenan, menghancurkan kekatolikan, menghancurkan gereja, lihatlah saudara-saudariku, iman gereja akan lebih kuat daripada sebelumnya. Saat gereja mengisi ruang-ruang dunia maya, media sosial, dengan pewartaan digital, dengan live streaming, dan lain sebagainya, ketika anak-anak, orang tua, kaum muda, kakek nenek, duduk bersama dalam satu rumah, beribadat, bergantian untuk memimpin, melayani, ketika anak-anak melihat orang tuanya membaca kitab suci, berdoa, berdevosi, dan lain sebagainya, ini justru menjadi awal dari kebangkitan kerohanian kekristenan. Memang benar ungkapan bahwa jika biji itu tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap akan tinggal satu biji. Tetapi jika dia jatuh di tanah dan mati, dia akan berbuah banyak. Sekarang adalah tugas untuk kita semua sebagai orang beriman Kristiani untuk membangun gereja. Dan mulailah itu dari rumah. Anda, saya, dan kita semua memainkan peranan yang begitu besar. Marilah kita mengambil bagian dalam catatan sejarah untuk membangun gereja mulai dari rumah. Ajak anak-anak Anda, ajak suami, istri Anda, ajak orang tua Anda untuk duduk bersama, beribadat, berdoa di hari Minggu dan hari-hari yang lain. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk menciptakan gereja di rumah Anda. Percayalah saudara-saudariku, jika rumah tangga Anda, jika keluarga Anda itu berkualitas secara iman, maka ini akan memberikan sumbangan bagi kekuatan gereja secara universal. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua.